Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kami hormati orang tua wali, siswa-siswi MTS Plus Nurul Iman, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai karena Allah, siswa-siswaku kelas 7 MTS Plus Nurul Iman di tahun ajaran 2020 dan 2021. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome di MTS Plus Nurul Iman. Hari ini kita akan melaksanakan masa ta'aruf MTS Plus Nurul Iman, dan perkenalkan nama Ustadz Abdul Qadir Mau. Di sini diamanahkan menjadi Kepala Sekolah MTS Plus Nurul Iman dari tahun ajaran 2016 sampai sekarang. Moto hidup Ustadz, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Yang berikut kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, Ustadz akan menyampaikan sedikit, yaitu berhubungan dengan sejarah dan profil MTS Plus Nurul Iman. Sejarah MTS Plus Nurul Iman, yaitu MTS Plus Nurul Iman Kota Kupang didirikan pada tahun 2008 dan baru mendapatkan izin operasional pada tahun 2010. Berlokasi di Jalan Hati Mulia 6, Kelurahan Aibobo, Kecamatan Aibobo, Kota Kupang. Madrasah ini didirikan dalam upaya menyediakan pendidikan masyarakat di sekitar Kota Kupang yang tidak terjangkau oleh masyarakat madrasah negeri yang telah ada. Tahun demi tahun, MTS Nurul Iman selalu mengalami perkembangan kemajuan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas bisa diukur dari status akreditasi madrasah. Status akreditasi madrasah nilai B pada tahun 2012, dan lulusan-lulusannya yang diterima di SMA Negeri Kota Kupang dan mendapatkan beasiswa penuh di Man Insen Cendekia Gorontalo. Prestasi akademi maupun akademi dan siswa-siswi serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di madrasah dan lain sebagainya. Dalam kiprah di dunia pendidikan, mulai dari sejak berdirinya sampai dengan saat ini, MTS Nurul Iman telah berhasil mengukir banyak prestasi, terutama pada lingkup Kota Kupang hingga nasional, baik prestasi akademi maupun akademi. Siswa-siswi sekalian MTS Plus Nurul Iman, berikutnya Ustadz sedikit mau sampaikan tentang profil MTS Plus Nurul Iman, yaitu yang pertama tentang masalah visi kita, yaitu visi MTS Plus Nurul Iman, dan yang kedua adalah tentang misi kita, yang ketiga adalah tentang tujuan kita. Yang pertama adalah visi kita. Visi kita yaitu melahirkan generasi yang berakhlakul karimah, unggul dalam bahasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di MTS Nurul Iman ini ada 3 yang harus menjadi prioritaskan, yaitu tentang masalah perilaku, yang kedua tentang masalah Al-Quran, dan yang ketiga masalah bahasa, dan yang terakhir adalah masalah teknologi. Yang pertama adalah masalah perilaku. Anak-anakku sekalian, di MTS Nurul Iman ini harus bagi yang masuk di MTS Nurul Iman ini harus mengikuti semua aturan, yaitu dari kedisiplinan dan dari sisi berpakaian, dan melakukan komunikasi baik teman maupun kepada guru-guru lainnya. Yang kedua adalah masalah Al-Quran. Alhamdulillah, di MTS Nurul Iman ini ada punya program unggulan,
yaitu ada 2 program unggulan, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, dan pembelajarannya ada 2 metode, yaitu Al-Quran kita belajar tentang masalah tahsin, dan kedua adalah masalah tahfiz. Tahsin itu adalah cara membacanya, bagaimana baca dengan baik, yaitu adalah kita pakai metode yaitu metode tahsin. Dan yang kedua adalah tahfiznya, yaitu kita menghafal. Nah, menghafal di sini anak-anakku sekalian harus mencapai 2 juz setelah tamat MTS Nurul Iman, yaitu adalah dari juz 29 dan juz 30. Dan yang program unggulan yang kedua yaitu adalah bahasa, yaitu adalah bahasa Inggris. Ini tahun kita punya program unggulan yaitu bahasa, yaitu tentang English for Communication. Semoga teman-teman atau anak-anakku sekalian masuk di MTS Nurul Iman ini Al-Qurannya bagus dan bahasa Inggrisnya bagus. Dan yang berikut adalah masalah teknologi. MTS Nurul Iman ini juga tidak kalah dengan sekolah lainnya, yaitu sistem pembelajaran, kehadiran kita di sekolah itu berbasis IT dan media-media lainnya, yaitu media sosial, yaitu adalah ada websitenya, ada Facebooknya, dan ada YouTube-nya, dan yang lain-lainnya. Semoga kehadiran kalian di sini menyenangkan di MTS Plus Nurul Iman. Dan yang berikut adalah misi kita. Misi kita yaitu tentang masalah pembelajaran Al-Quran yang paling pertama, dan yang kedua adalah pembinaan yaitu murojaah setiap secara insentif, dan yang ketiga adalah mewujudkan pembiasaan berbahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, tadi saya sudah sampaikan di MTS Nurul Iman ini ada program unggulan yaitu program bahasa Inggris. Jadi nanti setiap minggu itu kita akan bertemu dengan ustadz dan ustazah lainnya untuk belajar bahasa Inggris dengan baik. Dan yang berikut adalah kita melakukan pembelajaran sistem aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovasi, yaitu sistem paket. Dan yang berikut lagi adalah mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan islami. Yang ketiga adalah tujuan. Nah, tujuan kita ini apa, anak-anakku sekalian? Tujuan kita ini adalah menjadi dasar perubahan dan pembaruan pendidikan madrasah. Kita harus memberikan pembaruan dengan baik, dan begitu. Yang kedua adalah menciptakan integritas sinkron antara perilaku madrasah, dan begitu. Belajar harus sesuai dengan perilaku yang baik. Dan yang ketiga adalah punya konsisten, punya prinsip yang kuat, gitu. Yaitu adalah perencanaan, gitu, pelaksanaan pengawasan yang baik, dan begitu. Dan yang keempat adalah belajar sekolah di sini adalah semoga menjamin pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, dan begitu. Dan yang kelima adalah mengoptimalkan peran serta warga madrasah dan masyarakat. Nah, itulah visi, misi, dan tujuan kita di MTS Nurul Iman. Jadi yang namanya suatu lembaga itu harus punya visi ke depan, gitu, punya rencana ke depan apa yang menjadi prioritasnya. Anak-anakku sekalian, berikutnya itu saya mau sampaikan tentang masalah mata pelajaran kita di MTS Nurul Iman. Di Nurul Iman ini ada 12 mata pelajaran, dan begitu, yaitu mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Agama itu misalnya di sini ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, fikih, dan sirah nabawi. Dan yang berikut adalah yang lain-lain, misalnya bahasa Inggris, matematika, dan lain-lainnya, dan begitu. Nah, setiap mata pelajaran itu harus punya ada target, yaitu yang namanya kriteria ketuntasan minimum. Jadi KKM, jadi mata pelajaran itu harus ya setiap kali pembelajaran itu nilainya harus mencapai 70. Barang siapa yang tidak mencapai 70, maka dia harus mengulangi lagi. Mengulangi dengan apa? Ya dengan remedi, dengan pengayaan atau tugas lainnya
untuk bisa mencapai nilai yang ditargetkan, yaitu sesuai dengan KKM MTS Plus Nurul Iman. Jadi ingat baik-baik ya, di sekolah kita itu minimal itu mata pelajaran itu harus nilainya harus 70, begitu. Yang berikut lagi, Ustadz mau sampaikan tentang profil guru. Guru kita di sini ini ada 32 guru. Ada macam-macam guru, guru agama dan guru umum dan guru yang lain-lainnya, begitu. Yang pertama adalah Abdul Qadir Mau. Abdul Qadir Mau ini adalah Ustadz sendiri, sebagai jabatannya sebagai kepala sekolah. Saat ini kepala sekolah dari 2016 dan sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah atas nama Ustazah Rahayu Hamzah. Ustazah Rahayu Hamzah ini adalah jabatannya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, selain menjadi wakil kepala sekolah, beliau juga menjadi guru bahasa Inggris, yaitu di kelas 7. Jadi nanti adik-adik masuk, siswaku masuk, langsung ketemu dengan Ustazah Rahayu Hamzah, yaitu belajar tentang masalah bahasa Inggris. Yang kedua, Ustazah ini juga menjadi guru di program unggulan, yaitu program bahasa Inggris. Yang ketiga ada Ustazah Hadijah Tawil, SPD. Nah, Ustazah ini menjadi jabatannya adalah wakil kepala sekolah kesiswaan. Nah, selain sebagai wakil kepala sekolah, beliau juga guru mata pelajaran IPS, yaitu mengajar di kelas 7 dengan kelas 9. Jadi adik-adikku ketika masuk sudah ketemu dengan Ustazah ini. Dan yang berikut atas nama Ustadz Abu Bakar SPDI. Beliau ini adalah wakil kepala sekolah Sapras dan guru mata pelajaran Al-Quran. Nah, beliau ini mengajarnya di semua kelas, yaitu kelas 7 dan 8 dan 9. Dan begitu. Jadi ketika kalau adik-adik masuk sudah temu dengan Ustazah Bakri, begitu. Dan yang berikut ada Ustazah Imah atau Ustazah ini Jarah Horsan. Nah, Ustazah Jarah Horsan ini jabatannya sebagai kepala tata usaha. Jadi kalian kalau mau datang, mau tanya-tanya administrasi atau surat-surat lainnya, ya ketemu dengan Ustazah Jarah Horsan. Selain beliau menjadi kepala tata usaha, beliau juga menjadi operator data IMIS. Yang berikut di sini ada Ustazah Misna Saleh SPD. Beliau ini sebagai guru mata pelajaran biologi dan guru tahsin. Jabatannya apa? Jabatannya di sini adalah sebagai bendahara sekolah dan koordinator Al-Quran. Nah, saya mau sampaikan dulu tentang masalah koordinator Al-Quran. Koordinator Al-Quran ini yang tadi saya omong ini, di sini ada program unggulan, salah satu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ada 6 guru Al-Quran. Nah, beliau ini menjadi koordinator dari 6 guru tersebut, kan begitu. Nah, yang berikut ada Ustazah Halimah. Ustazah Halimah ini menjadi guru fisika, ngajarnya di kelas 7 dan kelas 8. Nah, jabatannya apa? Jabatannya staf wakah. Beliau ini menjadi staf wakah kurikulum. Jadi ada di sini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, beliau ini menjadi staf kurikulum, kan begitu. Yang kedua ada menjadi wali kelas, yaitu wali kelas 7A. Nah, nanti ada adik kalau masuk kelas 7, nah ketemu dengan ibu atau Ustazah Ima bagi yang berada di kelas 7A, gitu. Dan yang berikut adalah ada Ustazah Hamidah SPD. Nah, beliau ini adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris dan mengajarnya di kelas 8 dan kelas 9 dan juga mengajar di program unggulan bahasa Inggris. Nah,
tadi kan ada program unggulan lagi tuh, yaitu program unggulan bahasa Inggris, yaitu adalah English for Communication. Nah, beliau ini juga menjadi salah satu guru atau ustazah mengajar di program tersebut. Bahkan beliau ini menjadi koordinator program unggulan, yaitu program bahasa Inggris. Jabatannya adalah staf waka kurikulum dan wali kelas 8B. Dan yang berikut adalah Ustazah Rahmayanti Sari, yaitu guru mata pelajaran biologi, dan jabatannya adalah staf kurikulum dan wali kelas 7. Nanti adik-adik kalau masuk, ya kalau langsung ketemu dengan ustazah ini pagi yang berada di kelas 7C. Yang berikut lagi adalah Ustazah Masita Bali, guru mata pelajaran bimbingan konseling. Nah, tugas beliau bagi adik-adik yang kalau ada masalah atau ada perselisihan, maka nanti ustazah ini yang tangani, yaitu di tentang masalah pembinaan karakter adik-adik sekalian. Dan jabatan juga menjadi wali kelas 8C, dan begitu. Yang berikut adalah Ustazah Ana Sarifah SPD. Nah, beliau ini adalah guru pelajaran akidah akhlak. Mengajarnya sampai kelas 7 sampai kelas 9. Jadi adik-adik pas masuk sudah ketemu ini ibu ini. Yang berikut dia menjadi jabatan staf kesuaan di bagian ibadah. Jadi bagi yang melakukan ibadah-ibadah apa saja, misalnya puasa, sholat, zakat, nah beliau ini akan tangani, kan begitu. Yang berikut ada Ibu Kartini Tambunan, yaitu beliau ini guru mata pelajaran matematika, mengajarnya khususnya di bagian matematika di kelas 9. Nah, jabatannya adalah jabatan staf kurikulum, kan begitu. Yang berikut lagi adalah Ustadz Sarah Adi Usman Sulong, yaitu guru bahasa Arab dan jabatan staf kesuaan. Yang berikut lagi Ustadz Duni Syahidun Ali SPD, guru mata pelajaran SKI khusus. Nanti dia ngajarnya khusus di kelas 9. Jabatan apa? Jabatannya staf Sapras dan wali kelas 9C. Dan yang berikut adalah Ustadz Nasrul Abu Bakar, yaitu guru mata pelajaran akidah akhlak SKI, dan jabatan yang lainnya adalah staf di tata usaha. Dan yang berikut lagi adalah Ustazah Alas Korea, guru mata pelajaran fisika, khusus ngajarnya di kelas 9. Jabatannya gimana? Jabatannya kepala perpustakaan dan walas 9B. Jadi nanti mau pinjam buku atau mau ambil buku bisa berhubungan dengan ustazah ini, karena beliau setiap harinya berada di ruang perpustakaan. Yang berikut ada Ustadz Abu Bakar Siddiq, guru mata pelajaran matematika, dan jabatannya jabatan staf perpustakaan dan walas 8A. Yang berikut lagi adalah Ustazah Farida Gisiraja SPD, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, jabatannya wali kelas 9A dan bendahara dana pos. Yang berikut lagi adalah Muhammad Jafar Guhir. Beliau ini guru tahfiz dan tahsin, jabatannya oleh kelas 7B. Jadi barang siapa yang nanti masuk di kelas 7B, temulah dengan Ustadz Jafar tersebut. Dan beliau juga merupakan kepala lab komputer dan penanggung jawab website. Kepala komputer ini nanti berhubungan, ada berhubungan dengan lab komputer, maka bisa berhubungan dengan Ustadz ini. Dan yang berikut ada Ustadz Hafia Bakri SPI, yaitu guru mata pelajaran PKN, khususnya mengajar di kelas 8. Dan begitu. Yang berikut lagi adalah guru mata pelajaran atau Ustadz Rita Susilowati, yaitu guru mata pelajaran PKN, yaitu beliau mengajar dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi ada di kolom masuk nanti sudah temukan guru atau ustazah tersebut. Nah, yang berikut adalah Ustazah Junaidi Nobisa,
beliau adalah guru mata pelajaran fikih, khususnya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Nah, yang berikut lagi adalah Ustadz Sarip Idris, Esos MAG, yaitu guru pelajaran tahfiz dan tahsin. Nah, beliau ini khusus hanya mengajar di tahfiz dan tahsin. Nah, yang berikut lagi adalah Ustazah Irmawati SPD, yaitu tidak ada foto, makanya kami sengaja untuk menampakkan bunga tersebut, bunga yang sangat cantik, yaitu beliau menjadi guru bahasa Indonesia, khususnya mengajar di kelas 7. Jadi kalian masuk sudah temu dengan guru atau ustadz tersebut. Yang berikut adalah Ustazah Anima S. Hayon, yaitu guru pelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, gitu. Yang berikut ada Ustadz Usman, beliau menjadi guru pelajaran bahasa Arab dan tahfiz dan tahsin. Jadi nanti guru beliau ini ngajar di kelas 7 dan tahsin dan tahsin, tahfiz dan tahsin, gitu. Yang berikut adalah Ustadz Jenudin SPD, yaitu guru pelajaran PJUK, yaitu guru olahraga. Yang berikut yaitu Ustadz Sahrul Ramadhani Nurdin SPD, beliau khususnya guru matematika di kelas 8. Jadi nanti ada adik naik kelas 8 baru bisa ketemu dengan Ustadz ini. Yang terakhir adalah ada Ustadz atau ada Pak Jumadi Magang, yaitu beliau adalah penjaga sekolah kita. Dan yang berikut adalah ada Pak Gafur, yaitu jabatannya cleaning service. Yang berikut Ustadz mau sampaikan tentang masalah program yaitu outdoor learning, yaitu nanti kita melakukan kunjungan-kunjungan, yaitu kunjungan kemana, yaitu misalnya kunjungan ke kantor-kantor, kunjungan ke taman segala macam, ke perpustakaan, ke TVRI, atau ke taman-taman apa gitu, Buah Naga, di Baun. Ini yang sudah kami sekolah jalani, dan begitu. Jadi kalian nanti masuk ya bisa mengikuti program tersebut. Yang berikut lagi ada namanya program home visit. Jadi kalau adik-adik kalau sakit, adik-adik kalau terlambat masuk, nanti wali kelas dan bimbingan konseling akan mengunjungi rumah kalian. Jadi kalian harus rajin datang cepat, tidak boleh terlambat dan tidak boleh sakit. Kalau kalian sakit, terlambat, ya nanti orang akan kunjungan atau ustadz dan ustazah akan kunjungan ke rumah kalian. Masalahnya seperti itu, bolos tidak boleh, tanpa keterangan tidak boleh, sakit tidak boleh, apalagi permasalahan psikologi tidak boleh. Itu nanti guru-guru akan mengunjungi rumah kalian untuk bertanya kepada orang tua kalian dan diri kalian sendiri, kan begitu. Yang berikut lagi adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di MTS ini ada ekstrakurikuler. Apa saja? Misalnya pertama dai-daiyah, jadi kalian pilih aja sesuai dengan kalian punya bakat. Ada tilawah, kalian pilih tilawah. Ada English club, kalian pilih English club. Ada tari, ada kaligrafi, ada nasid, ada akapela, ada futsal dan lain-lainnya. Nanti kalian pilih aja ya nanti. Yang kedua adalah penilaian. Nah, penilaian di sini adalah penilaian tentang masalah tugas, ulangan harian, remedi dan semester akhir. Jadi nah, ini tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah lainnya. Misalnya sekolah SD juga seperti ini. Nah, begitu. Nah, penilaian kita naikkan kelas, yaitu tentang masalah akademik, perilaku dengan Al-Quran, gitu. Jadi kalau naik kelas itu harus perilakunya bagus, dengan Al-Qurannya bagus sehingga bisa naik kelas. Kalau tidak ya tidak naik kelas, karena gitu. Yang berikut lagi tentang masalah kedisiplinan. Nah, sekolah kita ini harus masuknya itu pada jam 7 sampai pukul 15.20. Jadi kita masuk pagi sampai pulang jam 15, jam 3:20 atau habis asar baru kita pulang. Jadi kita di sini nanti kita sholat duhur bersama, berjamaah dengan sholat asar bersama. Setelah itu kita pulang, kan begitu. Yang berikut adalah potong rambut yang rapi ya. Celana tidak boleh bolos, tanpa keterangan, tidak boleh terlambat, tidak boleh bawa HP, kalkulator, laptop, tidak boleh bawa motor, tidak boleh disiplin. Kalau ini yang kalian langgar, nanti ada
nanti ada yang namanya ada dapat poin. Nah, kalau poinnya terlalu banyak, nanti sekolah akan memanggil orang tua kalian, tanya kenapa masalahnya di rumah atau masalahnya ini anak, sehingga anak-anak ini kedisiplinannya kurang bagus. Nah, itu hati-hati ya anak-anakku yang kucintai. Nah, di sini juga ada buku-buku, yaitu pembelajaran K13, ada buku UN, ada buku UNBN, ada buku USBN dan muatan lokal. Ada perpustakaan kita masing-masing. Nah, yang begitu. Nah, di sekolah kita ini ada adik sekalian, ruang kelasnya ada 9, kantornya ada 1, ruang gurunya ada 1, lab IPA-nya ada, perpustakaan digital juga ada, ruang bimbingan konseling, ruang UKS, bagi yang sakit, bagi yang kurang enak badan bisa nanti ke UKS. Kamar mandi juga ada, kamar mandi sekitar ada 5 kamar mandi. Gudang juga ada, begitu. Lapangan futsal ada, ruang tenis meja ada, tempat sholat juga di masjid ada, lapangan upacara juga ada. Jadi ya lumayan lengkap. Dan di sekolah kita juga ber-AC semua. Dari kelas 1 sampai kelas 9 itu ber-AC semua, kan begitu. Berikut lagi masalah seragam. Seragam sekolah itu ya Senin, Selasa putih biru, Kamis Rabu itu krem, Jumat batik dan putih. Olahraga itu orang yang sesuai dengan jam mengajar Sabtu dan Pramuka, begitu. Ya, berikut yang lain-lain masalah pembayaran yang lain-lain itu ya. Kalian harus bayar SPP, KBM dan IJP dan lain-lainnya. Nah, yang lain-lain ini adalah misalnya struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah MTS Plus Nurul Iman, dari ketua yayasan sampai cleaning service. Ini ada punya denanya, nanti kalian bahas sendiri. Itu siapa-siapa jadi kepala sekolah, siapa-siapa jadi komite, siapa-siapa jadi tata usaha, atau siapa-siapa jadi wakil kepala sekolah. Ini ada semua di sini. Demikianlah pemaparan sambutan dan profil MTS Plus Nurul Iman. Semoga kalian menyenangkan dan bermanfaat. Manjadda wajadda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.